Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Faros dengan PMD Today 024087. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi dan rekomendasi desain rumah kantor dari mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Abdul Azizul Hakim, SOS MSI. Baiklah, langsung saja ke laporan pertama. Nah, melatar belakangi kenapa saya melakukan observasi terhadap ini. Nah, disclaimer terlebih dahulu, saya melakukan observasi itu di UPTD Puskesmas Indah, Kota Bengkulu. Desain ruang kantor yang baik itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas, kenyamanan, dan efektivitas dari pelayanan. Maka dari itu, pada fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, tata ruang yang buruk tidak hanya berdampak pada kinerja staf itu sendiri, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien. Nah, di sini saya melakukan metode observasi yaitu melihat dari layout atau tata ruang yang terdapat di Puskesmas, dari pencahayaan, ergonomi, sirkulasi, dan suasananya. Di sini saya sudah mendapatkan dokumentasi dari hasil sebelum saya mendesain ulang. Di sini ada loket. Nah, di sini terdapat loket. Di sini ada klaster, klaster, dan klaster. Nah, nah, di sini saya sudah menganalisis dari masing-masing aspek yang saya pakai tadi. Yang pertama itu ada layout atau tata ruang, yang mana sebelumnya itu ruang pelayanan itu tersebar tidak berurutan. Loket pendaftaran terpisah dari zona tunggu. Nah, maka itu terdapatlah masalah yang teridentifikasi, yaitu alur pasien membingungkan, sehingga pasien baru itu sering tersesat karena letak loket dan klinik tidak mengikuti alur. Terus juga ada pencahayaan, ergonomi. Nah, yang untuk di garis bawahi untuk observasi yang saya lakukan itu terdapat di ergonominya, yang mana meja loket itu di depan pintu masuk dan cukup besar sehingga membuat apa ya terganggunya alur masuk dari staf itu sendiri dan pasiennya. Dan juga untuk pasien yang duduk situ juga kurang nyaman karena sering dilalui. Dari sirkulasi suasana, mungkin langsung saja saya tampilkan desainnya. Nah, ini adalah desain sebelum saya rekomendasikan. Yang pertama, dari loket itu sendiri itu terdapat pemborosan space. Nah, di sini adalah loket. Nah, di sini juga loket. Jadi kurang efisien lah untuk ruang dari bagasi tersebut. Jadi saya manfaatkanlah ruang sebelumnya ini saya jadikan loket seperti yang saya pakai, yaitu saya pakai di. Nah, nih. Nah, ini adalah tata ruang setelah saya rekomendasikan. Yang pertama itu dari loket tadi. Loketnya itu saya masukkan ke dalam agar mempermudah kinerja dari staf itu sendiri dan juga memperluas atau space yang ada di puskesmas itu sehingga pasien ketika membludak itu tidak terlalu terlalu sempit. Dan juga kalau ada pasien yang masih manual mencari data-datanya itu dari staf pelayanan juga tidak perlu bolak-balik masuk ke dalam ruangan sehingga mengefisien waktu dari kinerja staf itu sendiri. Nah, dan juga ruang tunggu itu sebagai apa ya, kurang efektif lah kalau ditaruh di tengah, sehingga membuat pasien itu menunggu kurang nyaman karena sering dilalui dari staf, pasien dan lain-lainnya. Makanya itu saya rekomendasikan untuk ruang tunggu itu dikasih space sendiri, yaitu di sebelah kanan ini. Nah, nah ini saya kasih ruang sendiri untuk ruang tunggunya supaya kenapa? Supaya pasien itu juga enak, pasiennya juga enak, nyaman karena tidak sering dilalui dan juga staf juga enak gitu. Sama-sama enak lah gitu kan. Itulah kenapa yang saya rombak dari awal sehingga saya rombak ke yang baru ini. Tujuannya itu tadi supaya loket atau pelayanan itu tidak apa ya, kinerjanya lebih efektif dan efisien dan juga ruang tunggunya itu bisa memanfaatkan ruang yang lebih baik gitu dari kenyamanan pasien itu.
ada dari klaster, apotik, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah Dena Layout rekomendasi dari saya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu berdasarkan hasil observasi lapangan di UPTD Bukit Nusa Indah, ditemukan bahwa kondisi existing tata ruang memiliki sejumlah permasalahan yang berpengaruh langsung terhadap efisien pelayanan dan kenyamanan pengguna ruang. Masalah utama yang teridentifikasi adalah ketidakjelasan alur pertama, terus juga kurangnya area tunggu yang memadai, dan juga ergonomi staf dan pasien yang rendah. Rekomendasi yang desain yang diusulkan mencakup reorganisasi layout, mengikuti alur pelayanan linear, dan juga perluasan terhadap area ruang tunggu. Hanya saran dari saya itu manajemen Puskesmas dapat memulai perbaikan secara bertahap, dimulai dari pemasangan siket dan pemakaian ulang furnitur yang tidak memerlukan biaya renovasi yang besar. Dan juga pengadaan kursi ergonomis dan pemasangan selanjutnya ada renovasi layout secara menyeluruh seperti yang direkomendasikan dapat diusulkan melalui program anggaran tahunan Dinas Kesehatan. Nah, itu tadi adalah laporan dari saya tentang observasi yang saya lakukan di UPTD Puskesmas Indah Kota Bengkulu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang berkenan atau tata kelola dari pembicaraan saya kurang enak mendengarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.